Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sophia Nur Cahyani. Saya dari kelas 1 BKGE. Di sini saya akan menjelaskan dua soal yang berkaitan dengan klasifikasi tanah. Kita masuk ke soal nomor 1. Suatu hasil tes ayakan adalah sebagai berikut. Terdapat tabel diameter lubang ayakan dalam satuan milimeter dan persentase lolos dalam satuan persen. Diketahui juga LL atau liquid limit sama dengan 35%, PL atau plastic limit sama dengan 26%, X sama dengan nomor absen belakang, dan Y adalah nomor absen depan. Pada soal nomor 1 ini, kita diminta yang pertama untuk menggambarkan grafik hasil tes dari tabel di samping. Yang kedua yaitu kita diminta untuk menentukan harga CU dan CC. Dan yang ketiga, kita diminta untuk mengklasifikasikan tanah tersebut dengan metode USCS dan ASTO. Karena nomor absen saya adalah 31, maka nilai dari X, yaitu nomor absen belakang, sama dengan 1, dan Y, yaitu nomor absen depan, sama dengan 3. Kita masuk ke penyelesaian nomor 1. Pertama, kita diminta untuk menggambarkan grafik hasil tes dari tabel yang ada di soal. Dengan memasukkan data-data yang terdapat di tabel ke dalam Microsoft Excel, maka secara otomatis kita akan mendapatkan grafik sebagai berikut. Dapat kita lihat pada sumbu X ini menunjukkan diameter lubang ayakan dalam satuan milimeter, dan pada sumbu Y menunjukkan persentase lolos dalam satuan persen. Dari grafik yang telah kita buat tadi, maka kita dapat menentukan nilai D60, D30, dan D10. Di mana nilai D60 itu sama dengan 0,26 mm, D30 sama dengan 0,15 mm, dan D10 sama dengan 0,023 mm. Nilai-nilai dari D60, D30, dan D10 ini dapat kita gunakan untuk menentukan harga CU dan CC. Di mana rumus CU sama dengan D60 dibagi D10, dan CC sama dengan D30 kuadrat per D60 dikali D10. Maka, dapat kita ketahui nilai CU-nya sama dengan 11,304, dan nilai CC sama dengan 3,762. Kita masuk ke pengklasifikasian dengan metode USCS. Telah diketahui bahwa persentase yang lolos ayakan 200 sama dengan 13%, dan persentase yang lolos ayakan nomor 4 adalah 100%. Data ini dapat kita ketahui dari grafik yang telah kita buat dan dari tabel. Nilai CU dan CC juga telah kita ketahui sebelumnya. Nilai CU sama dengan 11,304 yang artinya lebih dari sama dengan 6, dan CC sama dengan 3,762 yang artinya lebih dari sama dengan 1. LL juga telah diketahui di soal sama dengan 35%, PL sama dengan 26%, dan PI adalah hasil pengurangan dari LL dikurangi PL sama dengan 9%. Nah, untuk mengklasifikasikan tanah dengan metode USCS, kita dapat menggunakan tabel sebagai berikut. Langkah yang pertama, kita tinjau persentase yang lolos ayakan 200, kurang dari 50% atau lebih dari 50%. Karena yang lolos ayakan 200 adalah 13%, maka masuk ke yang kurang dari 50%. Kemudian selanjutnya, lihat persentase yang lolos ayakan nomor 4, lebih dari 50% atau kurang dari 50%. Nah, karena yang lolos ayakan nomor 4 adalah lebih dari 100%, itu artinya lebih dari 50%. Kemudian, untuk menentukan ranknya, kita dapat melihat persentase yang lolos ayakan 200. Karena yang lolos ayakan 200 adalah 13%, maka masuk ke rank yang 12 sampai 50%. Kemudian kita lihat apakah PI-nya ini lebih dari 0,73 dikali LL dikurang 20. Nah, dari soal diketahui bahwa PI itu adalah 9, dan pengalian dari 0,73 dikali LL dikurangi 20 adalah 10,95.
Hal ini tidak memenuhi karena 9 itu kurang dari 10,95. Maka dapat kita simpulkan tanah yang kita analisis memiliki simbol Sm yaitu siltisen, yaitu pasir yang tercampur lanau. Kemudian untuk mengklasifikasikan tanah dengan metode ASTO, kita dapat menggunakan tabel seperti ini. Di tabel soal telah diketahui bahwa persentase yang lolos IHK nomor 10 sama dengan 100%, persentase yang lolos IHK nomor 40 sama dengan 89%, dan persentase yang lolos IHK nomor 200 sama dengan 13%. Kemudian LL, PL, dan PI-nya juga telah diketahui bahwa LL sama dengan 35%, PL sama dengan 26%, dan PI sama dengan 9%. Selanjutnya, kita bandingkan data yang telah kita punya dengan data di tabel. Kita mulai dari kelompok A1A. Di kelompok A1A ini, persentase yang lolos IHK nomor 10 maksimal 50%. Ini tidak memenuhi atau tidak sesuai karena dari data yang kita punya bahwa persentase yang lolos IHK nomor 10 adalah 100%. Maka tidak memungkinkan masuk ke kelompok A1A. Selanjutnya kita lihat di kelompok A1B. Untuk persentase yang lolos di IHK nomor 40 di A1B ini maksimal 50%. Sedangkan dari data yang kita punya bahwa persentase yang lolos IHK nomor 40 adalah 89%, maka tidak memungkinkan masuk. Kemudian selanjutnya kita lihat di kelompok A3. Untuk yang lolos IHK nomor 40 di A3 ini minimal 51%, ini memungkinkan masuk. Karena persentase yang lolos IHK nomor 40 dari data yang kita punya adalah 89%. Namun kita lihat persentase yang lolos IHK nomor 200 maksimalnya itu di A3 10%. Sedangkan dari data yang kita punya bahwa yang lolos di IHK 200 adalah 13%. Ini tidak memungkinkan masuk ke kelompok A3. Selanjutnya kita lihat di kelompok A2. Di kelompok A2 ini semuanya persentase yang lolos IHK 200 maksimal 35%, maka ini memungkinkan untuk masuk karena yang lolos IHK 200 ini dari data yang kita punya adalah 13%, maka memungkinkan masuk ke kelompok A2. Namun kita lihat tabel di bawahnya yaitu dengan membandingkan nilai LL dan PI. Pertama kita lihat dulu nilai LL-nya. Di A24, LL-nya itu maksimal 40%. Ini memungkinkan masuk karena LL yang kita punya adalah 35%. Di A25, LL-nya itu minimal 41%, ini tidak memungkinkan masuk. Di A26, ini mungkin masuk karena LL-nya itu maksimal 40%. Di A27 tidak memungkinkan masuk karena LL-nya minimal 41%. Maka kemungkinan masuk tanah yang kita analisis ini kemungkinan masuk di kelompok A24 dan A26. Namun kita lihat dulu nilai dari PI-nya. PI-nya itu yang kita dapatkan adalah 9%. Sedangkan di A24 ini PI-nya adalah 10, maksimal 10, maka ini memungkinkan masuk. Namun kita lihat dulu di A26. PI di A26 itu minimal 11%, ini tidak memungkinkan masuk. Nah, maka dapat kita simpulkan bahwa tanah yang kita analisis ini masuk ke kelompok A24, yaitu silty or clay gravel and shale, atau kerikil dan pasir yang tercampur lanau atau tercampur lempung. Sekarang kita masuk ke soal nomor 2. Dari percobaan analisa ayakan diperoleh hasil-hasil sebagai berikut. Terdapat tabel diameter ayakan dalam satuan milimeter dan berat butiran yang tertahan dalam satuan gram. Diketahui juga nilai LL sama dengan 24%, PL sama dengan 18%, V sama dengan nomor absen depan, W sama dengan nomor absen belakang. Yang diminta di nomor 2 adalah yang pertama untuk menggambarkan grafik hubungan antara persentase butiran yang lolos dengan diameter butiran. Dan yang kedua adalah
diminta untuk mengklasifikasikan dengan metode ASTO. Nah, karena nomor absen saya adalah 31, maka dapat dimasukkan nilai V-nya itu adalah 3 dan nilai W-nya adalah 1. Kita masuk ke penyelesaian soal nomor 2. Nah, di soal itu hanya diketahui diameter ayakan dan berat butiran yang tertahan saja, sedangkan untuk persentase lolos itu belum diketahui. Nah, untuk mencari nilai persentase lolos, maka kita terlebih dahulu harus mencari nilai-nilai dari berat tertahan kumulatif dan persentase tertahan kumulatif. Untuk diameter 20 mm, berat tertahan kumulatifnya itu sama dengan berat butiran yang tertahan, yaitu 1213. Nah, untuk diameter 12,5, berat tertahan kumulatifnya itu dapat dicari dengan menambahkan berat butiran yang tertahan ditambah berat tertahan kumulatif ayakan di atasnya, yaitu ayakan 20 mm. Maka berat tertahan kumulatif pada diameter 12,5 sama dengan 4625. Nah, untuk mencari berat tertahan kumulatif pada diameter ayakan yang lainnya dapat menggunakan cara yang sama. Kemudian, untuk mencari persentase tertahan kumulatif pada diameter ayakan 20 mm, yaitu dapat dicari dengan membagi berat tertahan kumulatif, yaitu 1213 dibagi total berat butiran yang tertahan, yaitu 24.400 dikali 100 sama dengan 4,97. Nah, untuk mencari persentase tertahan kumulatif pada diameter ayakan yang lainnya dapat menggunakan cara yang sama, yaitu dengan membagi berat tertahan kumulatif dibagi total berat butiran yang tertahan dikali 100. Setelah kita ketahui berat tertahan kumulatif dan persentase tertahan kumulatifnya, sangat mudah untuk mencari persentase lolos. Untuk diameter ayakan 20 mm, persentase lolosnya itu adalah 95,03, yaitu dengan mengurangi 100 dikurangi persentase tertahan kumulatif pada ayakan 20 mm, yaitu 4,97. Nah, untuk mencari persentase lolos diameter ayakan yang lainnya itu dapat menggunakan cara yang sama, yaitu dengan mengurangi 100 dikurang persentase tertahan kumulatif. Pertama, kita diminta untuk menggambarkan grafik hasil tes. Dengan memasukkan data dari tabel, yaitu dengan memasukkan data diameter ayakan dan data persentase lolos, maka didapatlah grafik sebagai berikut. Dari grafik yang telah kita buat, maka kita dapat menentukan persentase yang lolos ayakan 10, yaitu 50,57%, persentase yang lolos ayakan 40 sama dengan 24%, dan yang lolos ayakan 200 sama dengan 7%. Data-data ini dapat kita gunakan untuk mengklasifikasikan tanah dengan menggunakan metode ASTO. Kemudian, untuk mengklasifikasikan tanah dengan metode ASTO, kita dapat menggunakan bagan sebagai berikut. Untuk persentase yang lolos ayakan nomor 10, nomor 40, dan 200 telah diketahui sebelumnya. Begitupun dengan nilai LL, PL, dan PI telah diketahui. Nah, kita bandingkan data yang telah kita punya dengan data yang ada di bagan. Yang pertama adalah dengan melihat persentase yang lolos ayakan 200, apakah kurang dari sama dengan 35% atau lebih dari 36%. Karena yang lolos ayakan 200 adalah 7%, maka masuk ke kurang dari sama dengan 35%. Maka tanah yang kita analisis ini memiliki atau berjenis granula. Kemudian kita lihat apakah persentase yang lolos ayakan nomor 200 itu kurang dari 25% atau kurang dari sama dengan 35%. Namun ini di kedua-duanya juga masuk. Maka kita lihat bagian yang atas terlebih dahulu, yaitu dengan melihat persentase yang lolos ayakan nomor 40. Apakah kurang dari 50 atau lebih dari 51. Karena yang lolos ayakan nomor 40 adalah 24%, maka masuk ke kurang dari 50. Kemudian kita lihat untuk kelompok A1A itu tidak memungkinkan masuk karena di persentase yang lolos ayakan nomor 10 itu
harus kurang dari 50%, sedangkan data yang kita punya yang lolos IAK nomor 10 itu adalah 50,57%. Kemudian di A1B juga tidak memungkinkan masuk karena PI-nya itu harus kurang dari 6, sedangkan PI yang kita punya sama dengan 6. Nah, kemudian kita lihat di bagian yang bawahnya, yaitu yang kurang dari sama dengan 35%. Kita lihat nilai PI-nya apakah kurang dari 10 atau lebih dari 11. Karena PI-nya itu sama dengan 6, maka PI-nya itu kurang dari 10. Kemudian kita lihat nilai LL apakah kurang dari 40 atau lebih dari 41. Karena nilai LL-nya 24, maka masuk ke LL yang kurang dari 40. Maka dapat kita klasifikasikan tanah yang kita analisis itu termasuk ke kelompok A24, yaitu silty or clay gravel and sand, atau kerikil dan pasir yang tercampur lanau atau tercampur lempung. Sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.